adab terhadap diri sendiri. Teman-teman sekalian, Allah telah menyiapkan fasilitas di dalam diri kita. 2 buah mata, lengkap dengan perangkatnya, urat-urat saraf yang sangat rapi tertata, bisa menangkap cahaya sehingga bisa memantulkan kembali cahaya tersebut dan kita bisa melihat apapun yang ada di depan kita dari warna-warni, jenis, ragam, macam, bentuk yang ada di depan kita. Juga hidung yang bisa membedakan mana wangi dan mana busuk dengan waktu yang seketika. Serta dihiasi dengan bulu-bulu hidung yang bisa menampung bakteri yang kita hirup tanpa kita sadari karena tidak terlihat oleh mata. Lalu dikaruniakan bersin dengan sangat kuat yang tidak ada satupun orang bisa menahannya. Terlepas semua bakteri yang ada di hidung kita dan di otak kita. Mulut yang bisa kita gunakan untuk mencicipi makanan. Juga kita bisa gunakan untuk berbicara. Bisa gunakan untuk mengunyah. Kemudian bibir, hidung dan mata ini menjadi hiasan wajah. Dengan begitu indahnya. Dengan alisnya, dengan 2 kupingnya, kemudian juga rambutnya, kulit. Begitu sampai seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Semuanya tertata dengan rapi. Mungkin kalau seseorang di antara kita bisa melukis manusia, walaupun ini tidak boleh tentu dalam syariat, dia bisa melukis manusia dan dia bisa melukis persis seperti apa yang terlihat di depan matanya, maka saya yakin orang-orang akan memuji lukisan tersebut. Karena dianggap orang ini bisa mengambil gambar yang mirip dengan aslinya. Banyak orang kagum dengan lukisan-lukisan ini teman-teman sekalian. Ternyata dia lupa kalau lukisan itu hanya menciplak ciptaannya Allah. Lukisan manusia hanya bisa dikenang. Oh, ini dulu saya pernah dilukis di Solo, di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, tahun sekian. Kemudian dipajang misalnya di rumah. Ini semua tentu tidak boleh dalam syariat, tapi ini contoh saja. Melukisnya tidak boleh, memajangnya juga lagi ada larangan, gitu kan. Tapi yang saya ingin titik beratkan contohnya, bagaimana sebenarnya orang banyak bangga dengan manusia menciplak saja. Padahal dia lupa dirinya sendiri yang telah dilukis oleh pelukis tersebut, yang merupakan lukisan yang luar biasa, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Maka bagaimana seorang manusia tidak berpikir tentang masalah itu? Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ada keajaiban penciptaan Allah. Tidakkah kalian melihatnya? Teman-teman sekalian, tubuh yang Allah berikan kepada kita ini dan dikuatkan di dalamnya dengan jiwa atau ruh, ini tidak sia-sia Allah ciptakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami membentuk, melukis, memberi warna, memberi fasilitas tubuh kalian dari jasad dan ruh yang begitu sempurna, kami ciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata para ulama tafsir, orang-orang yang berakal kalau membaca ini dia harus berfikir dengan akal sehatnya. Kalau Allah tidak siapkan begini saja. Allah ingin dalam surah Adz-Dzarriyat, tujuan penciptaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, membentuk mereka, memberikan warna, memberikan semua fasilitas ini, ya, kecuali untuk menyembah kepadaku, mengikuti peraturan-peraturan Allah, ya, karena kita makhluknya. Dan aku tidak menginginkan balasan dari mereka makanan dan rezeki, karena Allah adalah sebaik-baik tempat pemberi rezeki dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Teman-teman sekalian, kita bagi dua antara jasad sama ruh. Dua-duanya butuh perawatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada jasad kita, misal letih, capek, ngantuk. Tujuannya adalah sinyal dari Allah, kalau fisikmu lagi capek, harus istirahat. Dan siapapun yang mau lawan itu, pasti dia tidak mampu. Misal ada orang ngantuk, dia tetap lawan. Mungkin sekarang bisa lolos sejam, 2 jam, 3 jam, lama-lama sehari, 2 hari, lama-lama dia tidur sendiri. Kalau perlu tertidur di pinggir jalan. Karena memang itu pencipta Allah menciptakan jasad kita, memang ada batas waktu digunakan. Handphone yang kita pakai,
Kalau dipakai terus tidak dicas baterainya pasti akan mati. Kita mau paksakan menyalakan tidak akan bisa. Orang kalau sudah sangat capek dia tidak istirahat, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Harus dia istirahat. Nabi SAW berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya matamu punya hak, jasadmu punya hak, keluargamu punya hak. Berikan semuanya haknya. Kita tahu juga teman-teman sekalian, Allah memberikan kita rasa lapar. Tujuannya untuk memberikan peringatan, jasadmu lagi butuh suplai makanan. Tidak bisa orang lawan itu. Dia lawan sejam, 2 jam, 3 jam, lama-lama dia harus makan. Kalau enggak dia akan lemas, lama-lama dia meninggal. Allah memberikan itu sebagai sinyal untuk merawat dirinya. Haus, dahaga, tubuhmu lagi butuh cairan. Orang lawan susah, lehernya akan sakit. Bisa-bisa dia meninggal kalau dia tahan tidak haus. Tidak minum maksud saya. Begitu pula semuanya. Sampai kepada hal-hal yang sederhana seperti misalnya Allah pada saat merawat jasad kita ini memberikan kepada kita semua sinyal-sinyal supaya kita sadar, oh iya butuh harus segera. Contoh rasa. Kita rasa buang air besar, rasa buang air kecil. Kita makan nih 1 piring, 2 piring. Saripatinya menjadi nutrisi tubuh, sisanya jadi kotoran. Allah sebagai pencipta jasad kita dan pencipta kita memberikan sinyal di situ. Lapar, kebelet misalnya, habis buang makan. Kita harus ke kamar belakang. Gak ada orang yang bisa tahan tuh. Karena memang kalau dia dibiarkan menahannya, dia akan meninggal gara-gara itu. Bakteri, sebusuk itu kalau dibiarkan dalam tubuh bisa merusak semua organ tubuh. Sampai ada satu orang kapten kapal laut mati gara-gara kotorannya sendiri. Itu saya dapatkan informasi penelitiannya, karena ada seorang kapten sehat, gak ada masalah. Badannya sehat, tidak punya sakit, sebelum berlayar diteliti. Ditemukan dia mati di WC kamarnya dia. Padahal kamarnya dia kamar kapten, bagus, bersih. Waktu diteliti, dilihat tidak ada luka di badannya, tidak ada apa-apa. Waktu dikeluarkan, diteliti, ternyata ditemukan, ujung-ujungnya ditemukan kotoran yang dia keluarkan itu sudah 3 hari dia tahan di badannya. Dan pada saat dikeluarkan, mengeluarkan gas yang sangat beracun dan membuat dia meninggal. Dia mati karena ajal, tapi sebabnya itu. Sang pencipta merawat jasad kita sampai membuat kita rasa kebelet yang tidak bisa kita tolak. Mungkin walaupun perang, kalau dia mau buang air besar, dia harus buang air besar dulu. Begitu juga buang air kecil. Allah berikan kita rasa. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup tanpa rasa. Nggak tahu kapan kita kenyang, nggak tahu kapan kita lapar, nggak tahu kapan kita mau buang air besar atau buang air kecil. Mungkin kita bisa sembarangan di pinggir jalan tidak sadar itu. Ya. Maka harus hati-hati. Tangkap sinyal-sinyal ini. Begitu juga dengan gerah. Allah berikan kita rasa gerah. Nggak nyaman rasanya kalau keringatan. Nggak nyaman rasanya kalau mulut kita belum sikat gigi misalnya. Entah kalau ada orang sudah putus urat. Ya. Malunya. Mau sudah kalau ngomong membuat 70 orang pingsan pun tidak sadar. Tapi Allah buat kita nggak nyaman. Kita sendiri kalau ngomong baunya nggak enak nih. Atau badan kita nggak enak. Atau kita gerah. Peringatan dari Sang Pencipta Allah. Rawat jasadmu itu. Mandi. Mandi kita rasa segar. Pakai baju bersih rasanya segar. Bahkan Allah membuat semua manusia suka melihat kerapian, suka melihat kebersihan. Kalau kita lihat taman ditata rapi, rumah bersih, baju bersih kan gitu. Kita pun menjaga diri kita, kita merasa nyaman. Jadi teman-teman sekalian, jasad yang Allah pinjamkan nih ada adab padanya. Adabnya adalah merawatnya. Puncaknya kalau orang jadi jenazah kan, kalau mati. Tetap jenazah dimandikan. Kenapa dimandikan? Kenapa enggak dikubur saja? Toh juga dia akan dimakan belatung berapa jam kemudian. Tapi disuruh mandikan, keluarkan kotoran, pakaiin kain kafan putih yang bersih. Kenapa dikembalikan kepada penciptanya dalam keadaan baik? Dan ulama mengambil kesimpulan mengatakan siapapun yang merawat jasadnya, dia tahu karena ini amanah dari Allah. Baik dengan dia olahraga, baik dengan dia makan makanan yang baik, dia istirahat yang cukup, tentunya tidak berlebihan. Dia tahu karena ini Allah suruh menjaganya, maka dia dapat pahala. Kita tahu dalam Islam, hari Jumat dihubungkan dengan siapa yang mandi junub. Hari Jumatnya, laki-laki, kemudian dia pakai baju terbaiknya, dia pakai minyak wangi terbaik di rumahnya, dia sisir rambutnya dengan rapi. Kemudian dia pergi sholat Jumat di awal waktu, dia dengarkan imamnya atau khatibnya, lalu dia sholat, diampuni dosanya yang telah lalu.
Coba lihat relevansi antara pengampunan dosa dengan pakai baju bersih, rambut rapi, ya, badan wangi, dan seterusnya. Dan juga hadis Nabi SAW teman-teman ma'ruf sekali yang sudah dikenal. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka, Allah itu indah, rapi, bersih, suka dengan itu semua. Jadi jangan sampai kita bertolak belakang dengan fitrah itu. Kalau kita paksakan diri, kita akan jadi kotor teman-teman sekalian. Dan orang akan menjauh dari kita. Kita pun tidak nyaman itu. Begitu pula dengan ruh teman-teman sekalian. Ruh juga begitu. Ya, tentu di sini kalau masalah jasad juga termasuk di antaranya menjaga rumah ya. Kebersihan rumah, kebersihan kendaraan harus dijaga teman-teman sekalian. Dan itu kalau diniatkan karena Allah perintahkan dapat pahala. Ya. Karena sesuatu yang mubah, kita pernah bahas di awal pasal kita adab niat. Sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi apa? Sunnah, ibadah. Makan, mubah. Boleh makan. Tapi kalau kita makan diniatkan, ya, karena ingin merawat jasad yang sedang Allah amanahkan, jadi ibadah. Tidur, mubah. Tapi kalau kita tidur niatkan untuk mengistirahatkan tubuh yang Allah amanahkan supaya kuat ibadah, supaya kuat nanti sholat malam misalnya, cari nafkah besoknya, ibadah. Mubah tapi bisa jadi pahala. Maka ini harus dijaga teman-teman sekalian. Dan syaitan paling suka dengan orang-orang yang kotor. Rumah yang kotor. Ya. Memang tempat-tempat kosong, tidak dirawat, kotor. Tempatnya syaitan. Syaitan itu kalau melihat tempat bersih, seperti kalau kita lihat tempat yang jorok. Dia sangat suka. Makanya jangan buka pintu itu. Saya yakin teman-teman peruqyah yang sudah punya keterampilan dalam masalah itu, kalau dia masuk ke rumah pasien-pasiennya, pasti juga dia ingatkan masalah itu. Selain tidak boleh ada patung-patung, ada gambar, bersihkan rumah. Tumpuk sampah sembarangan, kotor di belakang rumahnya. Kamarnya kalau masuk berantakan. Gitu. Maka ini pintu syaitan. Dia suka dengan tempat-tempat itu. Coba lihat surga yang Allah janjikan. Apa yang Allah gambarkan di surga? Istana, batu-batanya dari emas. Gitu kan? Kemudian pohon kurmanya yang kita pelajari masalah surga kemarin. Buahnya, bajunya dari sutra, taman-taman yang rapi, sungai-sungai air, bidadari dan bidadara, digambarkan cantik dan gagah, semuanya. Karena memang itulah yang Allah inginkan dari kita. Jangan bentrok dengan fitrah itu. Jangan sudah ikut pengajian, kopiahnya kotor, 2 tahun tidak dicuci. Sampai dahinya muncul jerawat-jerawatnya. Sejadah juga nggak dicuci. Motornya Masya Allah melekat. Kotoran yang luar biasa. Apa susahnya ambil selang siram? Atau bayar. Berapa di pinggir jalan cuci motor tuh? 12.000. Harga gorengan. Mampir sebentar cuci bersihkan enak. Sama juga dengan kendaraan mobil segala macam harusnya dijaga. Ini semua berhubungan dengan jasa. Tentu ini panjang bahasanya tapi saya kasih gambaran umumnya supaya kita paham teman-teman sekalian. Dan jangan salah paham dengan kalimat zuhud. Karena orang banyak paham zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Keliru sekali ini. Meninggalkan dunia untuk akhirat. Bukan. Tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Iya. Jadi ada banyak orang begitu. Kalau sudah menuju ke akhirat, mulai ikut taklim, sudah. Makanan saya roti kering. Sendal saya tidak boleh diganti. Mau putus ditambal-tambal. Ya. Kendaraan sudah apa adanya. Mau peyot, mau segala macam, gak usah ganti. Dunia sebentar. Ini merusak citra Islam. Akhirnya Islam yang tadinya indah. Islam kotor sekali ya. Orang kalau ikut pengajian jadi jorok begini. Ya. Kan gitu. Harusnya diubah ini teman-teman sekalian. Ya. Sama sekali tidak seperti itu. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Surga, dayang-dayangnya, permadaninya, semua derajat tertinggi. Kejar dengan ibadah. Dan juga jangan lupa bagianmu dari dunia. Orang muslim harus punya kelebihan-kelebihan teman-teman sekalian. Nabi SAW berpoligami, 11 orang istri beliau di bawah naungannya. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Setiap istri punya rumah, setiap rumah aja pembantunya. Dan setiap rumah ada satu minimal ekor unta. Satu unta itu zaman dulu sama dengan sekarang mobil Alphard. Nabi SAW punya 11 rumah, 11 orang pembantu di masing-masing istrinya, dan masing-masing punya satu ekor unta.
Keliru kalau ada orang bilang, mengatakan Rasulullah itu hidupnya juga sederhana. Sederhana di mata pandangan agama, tidak boleh berlebihan iya. Tapi beliau menikmati. Saya mau makan roti kering saja. Mana riwayatnya Nabi makan roti kering? Nabi pernah lapar iya, lalu disalahfahami. Tuh, Nabi kan buktinya lapar. Terus keluar mencari makanan dari para sahabatnya. Loh, Rasulullah SAW memang gemar berkumpul sama sahabatnya. Beliau memang gemar. Jadi pada saat beliau pernah keluar kebetulan lagi lapar, pengen makan di tempat-tempat teman-temannya, sahabatnya. Bertemulah dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, lalu mereka duduk dengan orang Ansar. Bukan berarti beliau itu miskin. Gitu kan. Nabi SAW memang rumahnya sederhana. Betul ya sederhana. Tapi beliau paling gemar makan paha kambing, bukan roti kering. Dalam hadis Bukhari dikatakan Umar bin Khattab berkata, saya pernah masuk rumah Nabi SAW, beliau sedang pegang tulang paha kambing dan lagi menggigit dagingnya. Disebutkan dalam riwayat seperti Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari, banyak sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan kezuhudannya, itu paling gemar makan daging. Mereka paling gemar makan daging. Bahkan daging itu dibakar lalu ditaruh di bungkusan kain, lalu ditaruh di kantong mereka, kalau mereka safar selalu dibawa-bawa. Jadi bukan berarti kita harus berkumuh-kumuh. Kan itu. Begitu pula dengan ruh di dalam. Ruh ini juga komponen yang tidak bisa terpisah dengan jasad. Karena kalau ruh sudah keluar, jasad tidak berfungsi lagi. Maka dia juga butuh perhatian. Hanya saja bedanya, kalau jasad lapar makan, ya, gerah mandi, haus minum. Kalau ruh bukan itu. Ruh itu makanannya adalah ini, majelis ilmu. Ilmu makanannya dia. Jadi kalau teman-teman lagi duduk begini sebenarnya lagi berikan makanan, lagi berikan suplemen, lagi berikan minuman kepada ruh kita. Dan perlu kita garis bawahi, kalau ruh itu sehat, maka jasad bisa ikut sehat. Walaupun secara zahirnya dia kurus. Sahabat Nabi Julaibib radhiyallahu anhu, orang yang kecil sekali jasadnya. Sampai waktu dia mati di perang Uhud, mati syahid diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya. Tapi waktu ditemukan jenazahnya ada 7 orang kafir Quraisy yang mati di sebelahnya. Ruhnya berotot, walaupun jasadnya kecil. Ya. Biar juga berotot besar, kalau ruhnya kempes percuma. Dengar suara anjing lari. Ya. Jadi memang ruh itu lebih berpengaruh daripada jasad. Makanya sebagian ulama mengatakan ruh itu sifatnya melekat sama jasad, dan kalau dia ditarik, jasad sudah tidak berfungsi. Ruhnya masih berfungsi, hidup di alam barzah. Ruh ini terus ada. Nanti dia pada saat pembangkitan dikasih jasad baru, dimasukkan lagi. Dia akan hidup terus sampai di surga. Kalau dia beriman, kalau dia kafir, dia masukkan neraka. Jadi intinya memang sebenarnya di ruh itu. Tentu dua-duanya kita diharuskan untuk jaga. Karena tadi saya sudah berikan gambaran. Tapi banyak orang yang lupa. Dia peduli dengan jasadnya, pakai baju bagus, mobil, segala macam. Itu betul tidak salah. Asal dia niatkan karena menikmati nikmatnya Allah. Ingat sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita nikmati. Tapi ingat, masalah ruh juga perlu. Ini adab, ada adab. Dan adab saya bilang tadi kemasannya. Ya, kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Adab adalah kemasan. Dan untuk diri sendiri itu perlu. Perlu. Pilih yang terbaik buat diri kita selama halal nikmati. Dan perlu saya titip pesankan satu hal, teman-teman, tanda kutip di sini. Ada rezeki yang sudah standar Allah kasih, ada rezeki datang sesuai dengan orderan. Ya. Antum minta nggak sama Allah? Kalau yang standar Allah kasih oksigen, bisa lihat matanya, fungsi anggota tubuh Allah kasih semua. Tapi kalau mau jadi orang yang prestasi, orang yang punya nama, orang yang punya andil dalam agama, dia harus order pada Allah. Ya Allah, karuniakan aku ini. Ya Allah, karuniakan aku ini. Memohon. Para sahabat memohon. Ya, untuk memilih menguasai wilayah muslimin. Ya, untuk menguasai menjadi panglima perang. Untuk menguasai ibadah. Abdullah bin Umar itu kalau lihat ada orang lebih alim, dicari tahu sama dia. Kenapa orang ini lebih alim? Apa ibadahnya? Lalu dia anggap itu saingan positifnya, tanda kutip. Saya harus buat seperti dia. Tapi tanpa mengharap orang itu celaka. Gitu kan? Namanya gibto dalam agama, boleh. Maka kita bersaing positif dalam hal-hal yang baik, ini tidak ada masalah. Kita terdorong, termotivasi karena teman-teman kita prestasi, kita juga mau seperti itu. Mestinya. Dan sudah ingat, atau saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama adalah yang Allah karuniahi ilmu dan harta.
Ini puncaknya. Minta sama Allah teman-teman, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Tamak dengan rahmat Allah nggak ada masalah. Minta harta yang banyak, minta ilmu yang luas. Kata Nabi SAW, ini orang paling baik yang dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya dia ajarkan, hartanya dia infakkan. Begitu terus hidupnya sampai dia meninggal. Datang golongan kedua yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Alim, tapi nggak ada hartanya. Cuman dia ingin sekali. Dia ingin bersaing positif sama temannya itu. Dia bilang, ya Allah kalau seandainya kau karuniakan aku harta seperti dia, aku akan buat yang sama. Hatinya, tekadnya kuat untuk itu. Tidak ada hartanya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Dengan kita niatkan saja. Asal betul-betul kita nggak punya fasilitas itu dan kita berharap. Jangan orang berinfak 1 juta, ada uangnya 1 juta. Ya Allah, niat saja. Kalau saya dapat punya uang, saya juga buat seperti itu. Tapi dia nggak mau berinfak. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi dia memang harus betul tidak ada dan dia berharap. Golongan ketiga orang yang Allah kasih harta tapi tidak ada ilmu. Kaya, kejar dunia, tapi nggak tahu halal haram. Semua jalan ditempuh sama dia. Maka ini orang buruk. Dan dia habiskan di jalan kemaksiatan. Dan golongan keempat yang lebih bobrok, tidak ada ilmu, tidak ada harta. Sudah miskin, bodoh lagi. Gitu. Yang uniknya, dia bilang, ya Allah, kalau engkau karuniakan aku seperti orang ketiga ini, kaya raya, bangun diskotik, bangun hotel, macam-macam, aku buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Dalam dosa dua-duanya sama. Nah, sudah miskin, ya. Kemudian juga tidak punya ilmu, gitu kan? Tumpuk lagi dosanya orang yang orang lakukan untuk dia. Ya harusnya kita pahami ini teman-teman sekalian. Baik, saya akan bacakan adab terhadap diri sendiri ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Di pasal ke-5 beliau berkata, seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam dua kehidupannya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tergantung pada bagaimana ia mendidik dirinya, membaguskannya. Perhatikan Syekh Abu Bakar di sini menekankan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dua-duanya harus dikejar, ya. Namun akhirat dinomor satukan. Jadi kalau lagi berbisnis pun, berdagang, azan tutup tokonya. Langsung kita mengejarkan akhirat. Mensucikan dan membersihkannya sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakan, kekeruhan dan kebusukannya. Demikianlah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut ini. Yang pertama surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Mensucikan artinya jasadnya dia bersihkan. Tadi sudah kita kasih contoh-contoh, mandi, rapi, pakai minyak wangi, sisir rambut, segala macam. Nikmati semua itu. Dan juga jiwanya. Berikan ilmu. Berikan iman padanya. Suplai ya, makanan-makanan kebutuhannya. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Baik dia kotori jasadnya, bajunya kotor, topinya kotor, mukenanya kotor, jilbabnya kotor, segala macam, semuanya kotor. Plus lagi jiwanya juga kotor, busuk, suka caci maki orang, ghibah, fitnah. Rugilah orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40 sampai 42 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Artinya amalnya mereka tidak akan dilaporkan ke langit dan mereka tidak akan masuk surga. Orang-orang yang tidak mau ikuti perintah Allah, larangannya, tidak mau halal, nikmati hal, tidak mau meninggalkan yang haram, maka mereka tidak akan dibuka pintu langit. Semua kebaikan mereka, amalnya tidak akan diterima dan juga di akhirat tidak masuk surga. Hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini maknanya mustahil. Unta nggak mungkin masuk di lubang jarum. Seperti itulah mustahilnya mereka masuk ke surga. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka pula. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada mereka kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya yang Allah bebankan kepada kita teman-teman, kita mampu lalui. Seperti sholat 5 waktu. Anggap satu sholat 10 menit kita sholat. Duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita hitung 10 menit berarti cuma 50 menit. Allah kasih kita 24 jam sehari semalam. Masih banyak waktu lain. Ringan sholat. Kenapa nggak dikerjakan? Gitu kan? Allah kasih. Jadi Allah tidak membuat di atas kapasitas kemampuan kita. Ramadan puasa sebulan penuh. 11 bulan ada kesempatan untuk tidak puasa. Haji sekali setahun. Allah nggak suruh tiap bulan kita haji. Sekali setahun. Bahkan wajibnya sekali seumur hidup. Zakat ada syaratnya. Kalau mampu mencapai haul dan nisab. Mudah. Nggak ada sesuatu yang berat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pernah ada orang Badui yang meminta kepada Nabi SAW untuk menanyakan kepada dia tentang Islam. Maka cukup 5 rukun Islam saja. Ya. Pada saat Nabi sampaikan, dia mengatakan, saya tidak mau tambah, tidak kurangi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat ahli surga, ini orangnya. Sudah saya ceritakan kisah itu kan? Belum, dari mana belumnya? Ya, orang Badui mengatakan, saya bertanya kepada Muhammad atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi. Sudah kan? Alhamdulillah, banyak saksi. Kemudian surah Al-Asr, ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Apa artinya ini? Wal 'asr, demi waktu kalian di dunia, maksimalkan. Nikmati tapi jangan lalai, gitu kan? Jangan masuk dalam dosa, nikmati yang halal, dan halal selalu lebih banyak daripada yang haram. Dan ini sudah sering kita kasih contoh. Sesungguhnya manusia semua pasti melalui kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena mereka punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram. Dan saling mewasiatkanlah kebenaran ini di antara kalian. Dan juga saling mewasiatkan agar kalian bersabar di dunia. Toh akan menuju kepada akhirat. Itu tadi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya seseorang untuk menjaga dan merawat jasad dan ruhnya. Kita dengarkan bagaimana penyampaian baginda Nabi SAW. Pertama, hadis Bukhari nomor 7280 yang berbunyi, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap dari kalian pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat berkata, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu? Beliau mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, aku suruh kerjakan, dia kerjakan, aku larang, dia tinggalkan, dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, dilarang tetap mau dilakukan, sungguh ia telah enggan masuk surga. Juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 223, kullun nasi yagdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dan taat kepadanya, sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan, sehingga dia menghancurkan dirinya. Orang yang patuh, saleh dan saleha, halal nikmati, perintah kerjakan, larang dijauhi, dia telah menjual dirinya pada Allah. Dan beruntunglah dia. Atau dia ikuti syaitan, syaitan bisiki. Semua yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Nikah, dia suruh zina. Solat, dia larang solat. Ya. Orang suruh amanah, dia suruh bohong. Ya, tinggal pilih. Dia mengikuti syaitan, maka dia menghancurkan dirinya sendiri. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan iman dan amal saleh. Dan sesuatu yang dapat menodai, mengotori dan merusak adalah keburukan dan kekufuran, juga kemaksiatan. Hati-hati teman, kita kalau masuk ke dalam satu pintu kemaksiatan, kita seperti masuk ke lumpur kotor. Ya. Mendekat saja sudah bau sebenarnya. Begitu kita injakan kakinya, tercelup kaki kita, nggak nyaman di sendal. Pernah ya sendalnya kemasukan becek, pernah rasa? Nggak nyaman kan?
Padahal becek itu sedikit tanah basah. Kenapa kita nggak nyaman teman-teman sekalian? Begitu dosa itu. Sebenarnya kita tidak nyaman. Kita kalau buat dosa, kita kayak ketakutan, kayak dihantui rasa nggak nyaman. Sebenarnya dosa begitu. Sayangnya ada orang sengaja jebur, mau tambah kotor, gitu kan. Dan makin dia jebur, makin susah dia bersihin badannya. Dosa begitu. Kita kalau sekali buat dosa, untuk kembali pun itu masih butuh pendongkrakan jiwa yang luar biasa. Gimana kalau dia terjerumus terus gitu? Gak apa-apalah nanti, gak apa-apalah nanti. Tambah banyak kotoran, tambah susah dia bersihin dirinya. Tapi kalau dia biasakan dirinya bersih, misal dia sudah mandi bersih, keringat sedikit, dia langsung mandi lagi. Sedikit dia gak rasa nyaman, dia ganti bajunya. Nyaman terus kan dia. Nah begitu orang perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang berbuat maksiat. Kotor tuh teman-teman sekalian. Dan syaitan seperti orang yang sedang mendorong kita ke becek itu. Dia tidak mau kita keluar. Supaya kita tidak keluar, dia bisikin, gak apa-apa. Baru kotor sedikit, gini, begitu, supaya kita enggak ini. Bahkan kadang-kadang yang sering digoda orang-orang beriman, kata para ulama adalah syaitan mengatakan, sudah terlanjur kau kotor, percuma, tidak bisa kamu bersih lagi. Begitu orang biasa buat maksiat ya, udah terlanjur lah, kamu sudah kotor, gak apa-apa, ulangi lagi, dan seterusnya. Padahal sebenarnya saya sudah bilang, dosa itu kalau kita sudah depan becek tadi, atau depan jurang, supaya tidak jatuh, bagaimana caranya? Mana ahli joglo? Supaya tidak jatuh di jurang buat apa? Kalau kita sudah jalan, pas mobil kita di pinggir jurang, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak jatuh? Mundur. Jangan coba-coba kaki, jatuh enggak ya? Jatuhlah. Mundur. Kalau sudah mau jatuh jangan, berhenti. Sudah digoda sama perempuan atau sama laki-laki lawan jenis, tidak berhenti. Tidak, ini haram, nggak boleh dalam Islam. Nabi Yusuf kan begitu. Sudah digoda di dalam kamar, sudah diajak segala macam. Tidak, berusaha. Karena Allah bilang apa? Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Dia sudah, perempuan coba menggodanya, Yusuf pun hampir tergoda dengan itu, alaihissalam. Laula arra burhana rabbi. Kalau bukan karena dia lihat petunjuk dari Tuhannya. Dia berusaha, tidak, saya nggak mau tergoda, dia harus tinggalkan. Tinggalkan teman-teman sekalian, jangan malah tinggal di situ. Lagi telepon tutup. Ya. Berhenti sekalian, jangan. Karena kalau kita coba akhirnya terjerumus. Kita manusia. 1 jam pertama kita kebal, 1 jam kedua, jam ketiga. Mulai kirim foto, mulai ini, mulai itu, mulai lama-lama janjian mengatasnamakan ta'aruf Islami. Dusta besar. Sekarang yang penting supaya ada Islamnya, Islami. Ini Islami, itu Islami. Syariat. Apalah namanya. Padahal di dalamnya prakteknya aneh-aneh juga. Jangan nodai. Perhatikan kalimatnya Syekh Abu Bakar rahimahullah. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan iman dan amal soleh. Terus saja begini teman-teman. Hadir majelis ilmu, azan ke masjid. Ini komitmen saja begitu. Ya. Dalam surah Maryam Allah bilang apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia? Allah itu pencipta langit dan bumi, penguasanya. Dan apapun ada di antara keduanya, sembahlah dia. Sembah itu tunduk, patuh, cinta, takut. Dan ya, sembahlah dia dan bersabar dalam itu. Ada kesempatan dosa pun sabar, kontrol diri. Apakah kalian tahu ada pencipta selain dia? Kata Allah. Dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, kalau kita sudah istiqomah jalan Allah, sudah tahu halal haram, istiqomah. Majelis ilmu terus, ibadah terus, komitmen jalan sampai datang kematian. Kata Allah SWT. Sudah itu. Sabar aja sedikit teman-teman, mati masuk surga. Udah. Untuk apa? Dosa bukan untuk dicoba. Untuk dijauhi, dikenal dan dijauhi. Bukan dicoba-coba, nggak usah coba-coba. Terutama teman-teman yang punya anak-anak, ya, dan juga ikhwah mungkin yang hadir, siapa tahu ada yang masih remaja. Umur-umur efektif dalam pembentukan karakter itu SMP sama SMA. Itu umur efektif. Sayangnya, perusakan moral umat Islam termasuk di Indonesia di umur ini. Selalu digambarkan kalau SMP, SMA saatnya ugal-ugalan. Saatnya coba dosa. Gitu kan. Pukul temannya lah, tawuran lah, ya,
coba-coba narkotika, coba-coba selingkuh, berzina, coba hamil di luar nikah. Bukan untuk dicoba ini. Racun terus, coba deh, mematikan nggak ya? Percuma. Balap motor sekarang tahu kalau balap motor bisa jatuh nanti kalau orangnya ugal-ugalan ya, cuma mau pamer-pamer sama orang. Udah tahu kalau jatuh luka bisa patah, tulangnya bisa bocor kepala, masih mau coba. Nanti kalau sudah masuk ICU, coba saya nggak balap kemarin. Coba juga. Sebagaimana seorang muslim, saya ulangi, meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan iman dan amal soleh. Itu saja antum istiqomah. Dan sesuatu yang dapat merusaknya, membuatnya kotor, kayak tadi becek segala macam, mengotori dan merusaknya adalah keburukan, kekufuran. Dan juga kemaksiatan, dosa-dosa. Dalil selanjutnya surah Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam, maghrib sampai pagi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan yang buruk. Kalau kita pernah buat dosa, asal dosa-dosa kecil, dosa besar butuh tobat nasuha. Maka setelah istiqomah sekarang itu akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Ini juga salah satu kiat untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dan mensucikan jiwa kita. Kemudian surah Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini ayat turun kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Mereka anggap mereka berbuat benar padahal sebenarnya salah. Dan setiap dosa dalam ayat ini dijelaskan akan menutup hati manusia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari yang kata Nabi SAW, kalau seseorang berbuat amal soleh, maka akan tertitik cahaya satu dalam hatinya. Dia buat lagi amal soleh, cahaya putih lagi. Dia buat cahaya amal soleh, satu putih lagi. Terus sampai hatinya terang benderang. Dan kalau sudah hatinya terang benderang, dia akan selalu lapang dalam menghadapi semua permasalahan. Menghadapi dunia, merindukan akhirat, ya, sibuk menyibukkan diri dengan amal soleh. Ya, hidupnya untuk agama, untuk kehidupan sosial, maka itu sudah terlapangkan. Ya. Dan dia akan menjadi cahaya yang menerangi orang lain. Sebaliknya kalau orang itu buat dosa, Allah akan titipkan dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia tetap ulangi, titik hitam lagi. Kalau dia terus ulangi sampai menjadi hitam kelam hatinya. Orang tabrakan depan matanya, pecah kepalanya, orang terbakar, kena listrik, orang kebakar. Sama sekali nggak tersentuh. Hatinya kelam. Bahkan kalau terus berbuat dosa, Allah menjelaskan hati bisa lebih keras daripada batu. Aw asyaddu kaswah. Bisa lebih keras lagi dari batu. Itu bahaya sekali. Dalam riwayatnya dikatakan hati itu bisa berkarat. Kita tahu kalau besi berkarat teman-teman, lama-lama keluar serbuknya, lama-lama bolong kan. Kalau sudah bolong susah, harus ditambal dengan besi yang baru lagi. Atau harus diganti dengan besi yang lain. Sudah rapuh, mudah dipatahin, mudah segala macam, seperti itulah. Akhirnya mudah putus asa, ya, mudah kecewa, mudah was-was. Semua penyakit masalah ini akan datang. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra nomor 110, At-Tirmidzi 3334, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbi fa in taba wa naza'a wasta'taba su'ika qalbuh wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbah. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan cemerlang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sehingga menutupi seluruh hatinya. Demikian itulah noda yang disebutkan oleh Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Juga sabda baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20.847, Imam Tirmidzi 1987 dan Al-Hakim 121. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah. Bertakwa artinya patuhlah sama Allah dimanapun kita berada, sendiri atau rame-rame. Dan ikutilah selalu perbuatan buruk yang pernah dulu kita kerjakan, dengan sekarang ganti perbuatan baik setelah taubat. Niscaya amal baik itu akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya. Karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu, maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikannya dan membersihkan kotoran-kotorannya. Sebagaimana dia menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya, berupa keyakinan yang sesat, ucapan dan perbuatan yang batil. Semua itu jauhi. Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amal kebaikan dan ketaatan sebagaimana dia memalingkan dan membentengi dari keburukan dan kerusakan. Dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar ia menjadi bersih dan suci. Yang pertama, selalu taubat. Ya. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana kami memahami perbedaan antara taubat dengan istighfar? Bagaimana memahami ini? Istighfar adalah pengikraran permohonan maaf seseorang hamba kepada Tuhannya. Sama kalau kita salah di kantor, kita bilang maafin saya Pak misalnya. Atau tertulis, secara tertulis kita mengatakan saya telah melakukan kesalahan, saya mohon maaf gitu. Itu namanya istighfar kalau bahasa agama kita, hubungan dengan Allah. Jadi pengikraran permohonan maaf. Kalau taubat, pengikraran untuk tidak mengulangi. Dua-duanya harus dikomposisikan, disatukan. Jadi kalau kita mengatakan beristighfarlah, artinya permohonan maaf. Kita tahu tidak tahu kesalahan kita, istighfar saja. Gitu kan? Kita lagi jalan di jalan, terus ada orang yang melihat kita. Maaf ya, saya salah jalan ya. Maaf ya kalau saya salah jalan. Mungkin memang itu jalurnya kita keliru, misal. Tidak harus kita buat salah kalau kita beristighfar. Jadi istighfar permohonan maaf saja. Taubat ini tidak beda. Mengikrarkan, mengetahui kalau lagi salah, janji sama Allah tidak mau ulangi. Jadi pernyataan, sikap, ya, tidak akan mengulangi perbuatan salah itu. Nah, kalau kita tulis misalnya permohonan maaf, sekaligus kita nyatakan sikap di situ, kita gabungin keduanya berarti. Jelas ini? Allahu a'lam. Senyap. Rupanya tulisan taubat di atas kepala ini bagus juga. Nah. Baik, taubat maksudnya kata beliau, ini yang paling pertama harus kita lakukan teman-teman. Karena semua kita bisa buat salah. Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa. Segenap artinya semua, tidak terkecuali. Maaf ikhwat dan akhwat, saya ingatkan kalau makan minum tangan kanan ya. Jangan sampai salah. Tangan kiri dari syaitan ini, nggak boleh. Karena ada yang saya lihat masih lupa mungkin ya. Atau mungkin belum faham. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Diambil oleh syaitan itu. Ya. Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak. Ya. Jadi di sini dia membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya. Ini namanya istighfarnya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam sisa umurnya. Namanya taubatnya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Ikrarkan dengan Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa itu. Dengan taubat yang semurni-murninya. Jangan pura-pura. Tidak mau kembali, tidak mau kembali. Selesai. Apapun godaannya. Apalagi kalau cuma kata orang, kamu alim ya, kamu berubah. Sudahlah, iya, tidak apa-apa. Sudah berapa kali saya nasihati. Apalagi kalau giuran-giuran yang lebih besar, tidak semua, tidak ada. Haram-haram. Walaupun saya harus mati. Semurni-murninya kata Allah. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Ada sedikit sini perkataan para ulama teman-teman. Apa makna Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang Allah membersihkan kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang menutupi? Apa makna menutupi teman-teman? Kalau ada tulisan di tembok ini, kita ingin ada bedanya. Kita menghapusnya dan kita menimpahnya, ya, menutupinya. Tapi kalau dalam gambaran agama berbeda masalah menutupi, bukan hanya sekedar menyamarkan, maksudnya diganti dosa itu menjadi pahala. Jadi posisinya tetap sama, waktunya tetap sama. Misalnya orang pernah berzina di umur 17 tahun, di posisi ini segala macam dosa. Dia memohon kepada Allah agar dosa itu bukan cuma dihapus, tapi diganti menjadi pahala. Dan Allah janjikan itu. Allah bisa menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tapi ini tentu difahami secara positif ya. Beliau pernah duduk dengan beberapa temannya sambil berkata, saya adalah orang yang lebih banyak pahala dari kalian. Orang-orang sekitarnya berkata di zaman khilafahnya beliau, bagaimana bisa Amir Mu'minin? Jelaskan kepada kami, kok anda mengaku lebih banyak pahala? Dia bilang, karena saya dulu di zaman jahiliyah orang yang jahat, banyak dosa, gitu kan? Sekarang saya taubat. Dan Allah menjanjikan orang yang bertaubat, dosanya diganti menjadi pahala. Sementara kalian lahir dalam keadaan Islam, sedikit dosanya, gitu kan? Tapi saya bilang tadi, difahami secara positif. Jangan bilang sekarang saya dosa dulu, baru saya beramal soleh. Karena bisa saja antum pas buat dosa mati. Mana ada jaminannya? Tapi ini keberuntungan saja bagi orang-orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan, Allah murah marah, mungkin Allah gantikan, bukan mustahil. Tapi tentu juga bukan berarti orang yang tidak buat dosa ini, kemudian dia dalam Islam, sudah dari kecil disuruh hafal Quran, ibadah selalu sholat di masjid. Masya Allah anak-anak kecil kita yang sudah hadir di majelis ilmu. Mungkin kita umur-umur berapa baru hadir di majelis ilmu gitu kan. Saya lihat Masya Allah sekarang cukup banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang hadir ini. Semoga Allah buat mereka istiqamah. Ya. Sampai kadang-kadang saya tablik akbar 3 jam, 4 jam, duduk Masya Allah menulis. Ikutin, saya berpikir bagaimana kalau pada saat mereka sudah balik, pengaruhnya seperti apa gitu kan. Makanya saya bilang tadi teman-teman sekalian, umur-umur efektif SMP, SMA itu hati-hati. Di situ pembentukan karakter. Dan subhanallah di umur itu dipesantrenkan kalau kita, kan gitu. Yang kadang-kadang kita anggap pesantren tempat pelarian orang yang tidak lulus. Nah, kalau nggak lulus di negeri, masukin pesantren aja. Nakal, pesantren aja. Jadi kayak pesantren tempat pelarian saja. Mestinya pesantren dulu, tidak lulus pesantren baru lari ke sekolah lain. Orang di dalam diajarin hafal Quran, hafal hadis, sholat 5 waktu. Kenapa malah dianggap remeh ini? Jadi jaga, umur-umur seperti ini efektif sekali. Sayang kalau di situ dirusak. Mestinya di situ dia mereka berprestasi, mereka hafal Quran. Kita tahu para ulama-ulama kita hafal Quran di umur 12 tahun. Itu tamat SD loh. Hafal 30 juz. Mereka sudah hafal sekian ribu hadis di umur-umur 15 tahun, 17 tahun. Imam Bukhari itu di umur 18 tahun sudah menghafal tidak kurang dari 10.000 hadis. Hadis dan hadis kehidupannya agama gitu. Itu bagus sekali. Ya. Dan itu orang tuanya di sini teman-teman sekalian akan mendapatkan pahala karena berhasil membantu menutup kesalahan dia yang dulu dia kurang kepada anak-anaknya. Anaknya beramal dia dapat pahalanya. Ya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah ya orang-orang yang beriman, ikrarkan tidak akan mengulangi supaya kalian beruntung. Dan kata para ulama kalimat aflaha yuflihu berarti keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, mendapatkan dua-duanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2702, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Ya. Ini tentu perintah Nabi SAW bukan cuma sekedar istighfar, taubatnya. Ya. Jadi kita mengikrarkan sekalian tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nabi SAW saja setiap hari 100 kali. Dan ini saya bilang teman-teman sekalian, selalu saya ingatkan. Jangan diam mulutnya. Lagi di motor, lagi di mobil. Zikrullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kerasin. Kita dengar sendiri.
Coba praktikin teman-teman yang pakai motor, tutup kaca helmnya, coba istighfar, ulangi ayat Al-Quran. Kalau kita tutup kan suara kita kedap udara ya, seperti itu masuk ke kuping kita. Enak sekali kita ulangin hafalan, berzikir, beristighfar, bertafakkur. Daripada mengkhayal, lihat helmnya orang warna apa, itu mobil mereknya apa, kenapa macet, ribut, nggak usah ribut, astagfirullah. Toh kita juga ribut macet tetap kan. Coba isi dengan istighfar kepada Allah. Doa ini manfaat besar, gitu kan? Banyak manfaat. Kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Itu terbit matahari, bagaimana kehidupan di dunia teman-teman? Terang, cerah, semua makhluk beraktivitas, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, gitu kan? Itu satu kali lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada terbitnya matahari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kalimat ringan di lidah. Ucapkan, berat di timbangan hari kiamat, dicintai oleh Allah. Sederhana, subhanarabbil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billah, harta karunnya surga. Makna lainnya apa? Perbendaharaan surga. Semua yang ada di surga, itu ada pada la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan, akan dapat. Dan Umar bin Khattab kalau kirim pasukannya, kokohkanlah, hadapilah musuh, kejarlah surga, dan perbanyak la haula wa la quwata illa billah. Kata ulama, kata kunci kemenangan pasukan Umar justru kena la haula wa la quwata illa billah. Pasrah sama Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dalam hadis yang lain, tadi itu hadis riwayat Muslim 2702, sekarang hadis riwayat Muslim juga sama. Setelahnya hadis 2703, Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Artinya sangat terbuka pintunya. Bertobat kapan saja. Ya, sebelum terbit matahari dari timur, tanda-tanda hari kiamat ya. Sekarang matahari terbit, ya. Jadi berlawan arah lah nantinya. Matahari terbit dari timur nanti akan berubah menjadi dari barat. Dan ini banyak bahasan para ulama tentang tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan kita masih jauh dari itu. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 2759. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layl, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Demikian hingga matahari terbit dari barat. Dan hadis ini memaknakan juga yang memberikan pelajaran adanya sifat, menetapkan sifat tangannya Allah yang maha mulia dan sempurna, gitu kan? Kita sudah pelajari dalam bab asma wa sifat. Ini kita imani apa adanya tanpa harus menginterpretasikan, ya, mentakwilkan maknanya, menyamakan dengan makhluk dan menolaknya, ya. Kemudian juga di sini Allah SWT dengan kemahamurahannya membuka kesempatan untuk taubat. Siang hari, sepanjang hari bisa bertaubat, sepanjang malam bisa bertaubat. Jangan ditunda. Hadis selanjutnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6308 dan Imam Muslim 2744. Di mana Nabi SAW bersabda, Lillahi asyaddu farham bi taubati abdihil mu'mini min rajulin fi ardi dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash thumma qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa'anamu hatta amut fawada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastayqadha wa indahu rahilatuhu wa 'alayha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu wallahu ashaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'mini min hadha bi rahilatihi wa zadihi. Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman daripada gembiranya seorang laki-laki yang berada di padang pasir, tak bertuan dan membinasakan, di mana ia bersama tunggangannya yang di punggungnya terdapat seluruh makanan dan minumannya. Lalu dia tertidur, lalu bangun, ternyata tunggangannya telah pergi. Lalu dia mencarinya ke sana sini, sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata dalam dirinya, aku akan kembali ke tempatku semula yang tadi aku tidur, lalu aku tidur saja, mudah-mudahan aku sampai mati.
Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati. Tetapi kemudian dia bangun dan ternyata tunggangannya itu sudah ada di depannya, yang di atasnya terdapat seluruh bekalnya, makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya beserta bekalnya. Siapa teman-teman yang lebih mulia daripada Sang Pencipta Allah nih? Kita kalau punya pegawai, punya teman, berbuat kesalahan fatal, mencuri, memukul, apalah, menggibah, memfitnah. Saya yakin kita sudah sakit hati. Mungkin sekali dua kali mencuri kita akan pecat, gitu kan? Allah, dan kalau dia datang minta maaf, maafin saya mungkin, tapi kita tidak akan terima lagi. Umumnya manusia. Allah tidak, teman-teman. Kita sudah buat salah, bukan cuma satu dua kali mencuri. 70 tahun berzina, mencuri, membunuh. Datang sama Allah, Allah malah gembira. Ya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Ini sebuah berita yang luar biasa buat kita semua, agar kita kembali dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kata beliau juga telah diriwayatkan bahwa para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam karena taubatnya ketika Allah menerima taubatnya. Dan dari hadis yang pertama itu riwayat Bukhari nomor 6308 dan Imam Muslim 2744. Ya, sementara ini riwayat dinukil dari kitab Al-Ihya sebenarnya oleh beliau. Tapi jelas ini statement ya yang disampaikan bahwasanya para malaikat mengucapkan selamat. Tanpa riwayat ini pun sebenarnya sudah jelas riwayat-riwayat yang sebenarnya dan ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Allahu a'lam. Ini yang pertama untuk memperbaiki diri. Tentu di sini teman-teman ada 4 hal ya. Ada muraqabah, ada muhasabah, dan banyak contoh-contohnya. Dan nanti ada mujahadah ya. Ada 4 poin. Ini tidak bisa kita selesaikan satu kali pertemuan. Kita akan selesaikan, coba ya. Satu bab ini, satu judul ini taubat, dan insya Allah waktu saya masih ada sampai jam 9. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan berhubungan dengan tema masalah taubat ini. Tadi memang saya sempat sampaikan ke Akh Marwan tidak ada pertanyaan, tapi saya tadinya target jam 9 saya harus tutup tentu pengajian karena masih ada acara dan pertemuan dengan seseorang yang sudah saya janji. Tapi insya Allah 15 menit kita masih bisa pakai sekarang. Dan sebentar teman-teman tolong kalau saya sudah selesai tema, saya pamit lebih cepat keluar. Mohon dikasih jalan supaya tidak luput janji yang sudah saya sebutkan kepada teman saya itu. Ini semua pertanyaan. Taubat, taubat. Taubat saja. Nanya ini, nanya itu. Bagaimana jika seorang yang sudah merubah bentuk fisik dan mentato diri lalu bertaubat? Apakah orang tersebut tetap ikhtiar merubah bentuk fisik kembali seperti semula dan menghapus tatonya, Ustaz? Mohon doanya Ustaz, semoga yang bujang dan para akhwat yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodohnya. Baiklah. Tanya jodoh dengan tanya tato berbeda ini. Tentu saja merusak fisik teman-teman dosa ya. Nggak boleh kita rusak. Makanya dari awal tadi kita mengatakan ini termasuk adab terhadap jasad sendiri. Ini sangat baik sebenarnya ya. Dan memang kalau kita bisa membersihkan, kita bersihkan. Jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita tidak mampu ya sudah. Saya kalau tidak salah berapa waktu lalu sempat mendapatkan di grup para ustadz-ustadz ada program menghapus tato gratis ya. Ya. Coba mungkin akhi yang bertanya ini, tanya teman-teman yang tahu. Mungkin bisa dihubungkan dengan itu. Ya, bisa dia hapus, sangat baik kalau dia bisa hapus ya. Karena emang simbol itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keperkasaan. Tapi umumnya dengan ugal-ugalan. Gitu kan. Sombong-sombongan. Gitu kan. Sama orang bertato, pakai anting-anting. Tidak ada hubungannya sama keperkasaan ini. Sama sekali gitu ya. Keperkasaan yang sebenarnya adalah menghadapi musuh-musuh Allah. Benar dalam peperangan pada saat terjadi jihad, istiqamah melawan syaitan, bangun sholat malam, itu di situ. Bukan dengan merusak jasad. Mengambil air wudhu, ini sudah disorotin belum ya? Hah? Yang kemarin, hari ini nggak ada berarti. Oh. Kenapa dikasih saya yang kemarin? Saya sudah merasa lepas diri kemarin, sudah enak. Baik, pasal sebelumnya berarti mengambil air wudhu bekas Nabi SAW bukankah bersifat gulu, berlebihan?
Karena bila dibilang sebagai pengkultusan Nabi Muhammad SAW, bukankah Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa? Sama kisahnya dengan pernyataan bahwa Nabi SAW bercahaya seperti lampu merupakan suatu gulu. Akhi, kontrol lisan. Jangan sampai katakan apa yang terjadi pada Nabi kita katakan gulu. Ini antum seperti sedang memprotes Rasulullah SAW ini. Hah? Benar gak? Karena kan yang sedang kita soroti perbuatan Nabi. Redam diri. Jangan, hati-hati ini. Ya? Kalau kita memprotes perbuatan guru kita saja di sekolah mungkin sudah dianggap melanggar adab. Ya? Rasulullah SAW teman-teman tidak melakukan satu hal atau mengizinkan sesuatu kecuali dengan izin Tuhannya. Itu termasuk khususiatin Nabi SAW. Itu memang untuk Nabi boleh. Untuk kita tidak boleh. Ya. Dalam menjelaskan Syama'il Muhammadiyah, ya, keutamaan Nabi SAW, ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau manusia seperti kita. Seperti beliau berpoligami lebih dari 4 orang. Ya. Seperti beliau juga bisa melihat sahabatnya lagi sholat jadi imam, dia bisa tahu sahabatnya di belakang mana yang khusyuk, mana yang enggak. Kelebihan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, luruskan saf kalian, rapatkan. Karena saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Kuasa Nabi SAW, kuasa Allah SWT berikan kepada beliau. Gitu kan? Pada saat beliau lagi tidur di rumahnya Ummu Hani, keringatan diambil keringatnya. Ditaruh ditampung di wadah gitu. Nabi SAW terbangun. Lalu mengatakan, apa yang kau kerjakan? Ya Rasulullah, saya ambil keringat Anda, saya jadikan minyak wangi untuk anak-anak saya. Kata Nabi SAW, asabti, kau telah benar. Untuk Nabi sendiri. Dan tidak ada gulu di sini. Tidak masuk dalam bab gulu. Karena beliau membolehkannya. Gulu itu kalau tidak boleh. Ya, melampaui batas. Seperti misalnya, perbuatan Mu'adz bin Jabal pada saat datang dari Yaman. Begitu datang langsung sujud di bawah kaki Nabi. Baru tiba turun dari unta, lihat Rasulullah SAW kejar, sujud di kakinya. Hai Mu'adz, berdiri, apa yang kau kerjakan? Ya Rasulullah, sambil sujud tetap bicara. Ya Rasulullah, di Yaman, di tempat saya berdakwah, kalau orang-orang mentuakan, menghormati seseorang, dia sujud di kakinya. Anda orang yang paling pantas saya sujudi. Ini namanya gulu di sini. Kata Nabi SAW, tidak hai Mu'adz. Kalau boleh sujud selain Allah, saya suruh wanita sujud untuk suaminya. Jadi Nabi SAW mengimbangi mana boleh, mana nggak boleh, gitu kan? Dan hati-hati teman-teman, jangan masuk ke zona itu. Memprotes perbuatan Nabi, hati-hati. Bertanya boleh, tapi di sini kesannya kayak, kenapa itu? Itu bukan kayak itu gulu, bukan karena kan perbuatan Nabi ini ya. Hati-hati. Rasulullah SAW jauh lebih mulia dari diri kita sendiri pun, gitu kan? Jauh, dan beliau kerjakan tidak pernah sama sekali. Beliau orang yang paling tawadu. Nabi SAW itu orang yang paling merendah, paling nggak mau dipuji-puji. Sampai beliau bilang, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas sebagaimana Nasrani memuji Isa putra Maryam. Ya, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya, ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, itu hukum. Kita harus ucapkan, jangan bilang Rasulullah anak Tuhan misalnya gitu kan. Tidak boleh seperti orang Nasrani. Karena begitu awalnya, Nabi Isa dipuja-puja, melampaui batas, akhirnya sampai mereka katakan anak Tuhan. Akhirnya sampai mengatakan Tuhan. Jangan tanya masalah politik dengan saya. Masalah hukum halal, haram. Ya. Lebih harus taat kepada Rasulullah atau kepada orang tua? Rasulullah tentunya. Enggak usah ditanya itu. Enggak ada yang kalahkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Diri kita sendiri kita harus dahului Rasulullah SAW. Enggak bisa sama sekali. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, Nabi lagi naik kuda, dikejar sama beliau. Ya Rasulullah, saya mencintai Anda dari segala-galanya, kecuali diri saya. Semuanya saya cintai, pokoknya istri, anak, segala macam saya siap tinggalkan harta asal Anda perintahkan. Tapi diri saya belum ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak hai Umar, sampai dirimu sendiri harus kau mendahului saya. Maka kata Umar, sekarang ya Rasulullah, apapun Anda perintahin saya kerjakan. Ada ceritanya, Rasulullah utusan Allah. Gak bisa. Makanya keluar hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbuat maksiat pada Sang Pencipta. Yang menyuruh kita bakti sama orang tua, Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bau maksiat nggak bisa. Kan? Dilarang sholat di masjid, tidak boleh pakai jilbab. Tidak boleh dipatuhi ini. Tapi tetap kita santun. Maaf ayah, maaf ibu, ini sunnah Rasulullah. Izinkan saya berbuat baik. Banyak orang lain anaknya di sekolah, dikebar. Saya cuma mau ke pengajian. Baik, kita santunkan, tetap baik.
Dan insya Allah kalau kita hadir di pengajian kemudian kita coba untuk bisa menerapkan ilmu yang benar, maka akan sangat bermanfaat itu buat kita. Ya, sangat bermanfaat insya Allah. Sebatas mana kita boleh tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal keduniaan, misalnya berjalan, berpakaian, berkendaraan. Adakah hal-hal tersebut tetap disebut sunnah? Contoh kasus lagi, di tanah Arab cuaca cenderung panas sehingga bulu dan jenggot lebih pasti tumbuh ketimbang di Indonesia. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab juga berjenggot. Apa tetap disebut sunnah? Juga jika dirunut dengan riwayat, kamu lebih mengetahui duniamu tentang kesalahan Nabi Muhammad SAW pada saat memberi perintah tidak perlu penggabungan bibit kurma, dan juga tidak didengarkan instruksinya Nabi SAW oleh sahabat pada strategi perang. Apakah perihal keduniaan ini tidak ada arahan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW? Mohon bimbingannya Ustaz. Tentu teman-teman sekalian, kalau bertanya sekali lagi, terutama berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, kita harus lebih ada adabnya lah. Dan arti kata gini, tidak usah mendatangkan contoh masalah Abu Lahab, Abu Jahal berjenggot, apakah itu juga sunnah? Tentu saja disebutkan sunnah kalau orang ikuti agama Allah, gitu kan? Gini, kalau ada orang kafir berbuat satu perbuatan, misal dia bersedekah, dia bakti sama orang tuanya. Teman-teman sekalian, bukan karena orang kafirnya, karena agama kita menganggap itu baik. Kan gitu. Maka kita niat baik, jadi bukan karena dianya. Abu Jahal, Abu Lahab jenggotnya ada, bukan karena dianya, tapi karena kita tahu jenggot itu bagian daripada ajaran Nabi SAW. Dan tidak termasuk pahala kalau dia tidak masuk dalam Islam, tidak bermanfaat bagi dia. Infaknya, dia silaturahim keluarganya, tidak ada gunanya. Gitu kan? Selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya pernah jelaskan hadis Bukhari bagaimana Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana dengan fulan di Mekah? Suka silaturahim, suka bantu orang, tapi nggak pernah, bagaimana kan? Tidak ada yang tidak kenal kebaikannya. Kata Nabi SAW, tidak ada gunanya, dia tidak pernah beriman. Gitu kan? Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Kalaupun orang kafir melihat itu perbuatan baik, misal mabuk-mabukan, misal selingkuh, zina sana sini, bagi orang bebas pacaran, orang kafir lihat baik. Pasti kita lihat tidak baik kalau kita orang muslim yang benar. Karena agama kita mengatakan tidak baik. Walaupun mereka nilai baik. Jadi perbuatan baik mereka itu justru karena agama kita anggap baik. Seperti itulah. Ya. Itu dulu poin. Kalau pertanyaan sebatas mana kita tidak boleh tidak mengikuti Nabi SAW. Tentu teman-teman sekalian, memang ulama menjelaskan. Ada hal-hal yang sifatnya jibiliyah dan ada ghairu jibiliyah. Jibiliyah artinya sesuatu yang memang dibebankan oleh Allah pada Nabi SAW dan tidak dijadikan sebagai bagian syariat. Seperti misalnya bentuk rambut, fisik. Artinya rambut Nabi SAW hitam, lebat, kan gitu, berombak. Maka apakah semua muslim harus rambutnya begitu? Kalau orang keriting berarti bukan muslim? Enggak. Itu sebab Allah sudah jibilkan, sudah haruskan Nabi SAW begitu. Postur tubuh Nabi jerbu, tinggi besar, kekar, tidak juga terlalu tinggi, tidak juga pendek. Nabi SAW jerbu, tapi kekar, badannya penuh dengan bulu alaihissalam, gitu kan? Apakah semua muslim harus seperti itu? Jawabannya tidak, karena tidak pernah ada sabda Nabi mengatakan, contohi fisikku, contohi rambutku, nggak ada seperti itu. Kan gitu. Jadi kita harus pahami di sini. Sama juga dengan cara jalannya Nabi SAW. Nabi SAW dikatakan kalau jalan seperti orang turun dari bukit, misal, gitu kan? Maka tidak pernah ada penyampaian dari baginda Nabi SAW mengatakan contohi jalanku. Tidak. Dan beliau tidak sama sekali melarang dan memerintahkan itu. Sama Nabi SAW seringkali kalau jalan menggunakan tongkat. Ya. Tongkat ini di zaman itu, kalau mereka lagi jalan, mereka suka kalau angin lagi kencang, karena di padang pasir mereka harus tahan tubuhnya. Ini juga bukan bagian daripada syariat Nabi SAW, tapi kebiasaan beliau, gitu kan? Nah di sini bagaimana kita memahaminya kalau itu adalah syariat atau bukan syariat? Maka ini alhamdulillah sudah dicontohkan dan disusun oleh para ulama dalam buku-buku hadis, ya. Penjelasan-penjelasan panjang lebar, mana yang jibiliyah dan bukan jibiliyah, mana yang khusus untuk Nabi SAW, mana yang tidak khusus, gitu kan? Ini sudah dirincikan semuanya. Seperti misalnya perilaku itu, Nabi SAW waktu berperang dengan para sahabat, lalu ada sahabat sempat bertanya, di perang Badar, Nabi sempat meletakkan pasukan di tengah-tengah kancah peperangan. Lalu kata orang-orang Ansar, ya Rasulullah, mohon maaf, apakah ini adalah wahyu?
sehingga kami menerimanya, atau ini adalah strategi perang Anda? Jadi sahabat dengan adabnya bertanya dulu. Tentu kalau sekarang sudah tertutup pintu ini. Karena kita tidak mungkin bertanya pada Nabi SAW kan gitu. Maka kata Nabi SAW, tidak, strategi perang. Kata mereka, ya Rasulullah, strategi perang yang baik di sini, kalau seperti ini di belakang sana banyak sumur, lebih baik kita berkemah di sumur. Kalau menurut anda setuju, nanti biar musuh tertutup, mereka tidak punya tempat untuk minum. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Lalu Nabi ikutin itu, gitu kan? Nabi ikutin itu. Sama kasus yang disebutkan tadi tentang masalah pohon kurma. Memang pernah terjadi sekali Nabi SAW melewati kebun kurma dan mereka lagi mengawinkan, ya istilahnya jantan sama betinanya pohon kurma ini. Maka pada saat Nabi SAW mengatakan, kebetulan Nabi lihat orang rame-rame ngangkat, Nabi mengatakan, coba kalian tidak lakukan itu. Yang Nabi maksudkan adalah mungkin dibagi pekerjaan itu. Rame-rame kumpul di satu pohon. Seperti itulah. Rupanya sahabat tangkapnya berbeda. Sahabat menangkapnya, Nabi larang mereka itu. Gitu kan? Padahal Nabi bukan itu maksudnya. Nabi melihat orang rame-rame ngangkat, kumpul semuanya di situ. Maksud Nabi kalau kalian berpencar lebih baik gitu loh. Lalu Nabi mengatakan, coba kalian tidak lakukan itu. Maksudnya Nabi jangan keroyokin satu pohon rame-rame, sebarlah. Sahabat salah paham, oh Nabi larang, gak usah kawinkan kalau gitu. Akhirnya hasil kurmanya mereka sedikit. Mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hasil kurma kami sedikit. Kata Nabi, kenapa? Waktu anda lewat, anda bilang, lebih baik kalau kalian tidak kerjakan. Maka Nabi mengatakan, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Saya cuma ingatkan, jangan berkumpul di situ rame-rame. Bagi itu pekerjaan, gitu kan? Hanya itu, bukan berarti dia harus dilarang, jangan mengawinkan. Karena itu memang sudah sunnatullah, harus dikawinkan. Itu pemahaman hadisnya sebenarnya, supaya orang tidak salah paham. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, kalau yang sifatnya jibiliyah sudah ada dalam fisik Nabi SAW, bentuk fisik, warna rambut, bentuk mata, alis, kita nggak bisa mencampur itu. Cara jalan gitu kan, semua itu. Lahirnya dari suku itu, kita nggak mungkin semuanya lahir dari satu suku. Ini namanya jibiliyah, nggak bisa kita masuk di zona itu. Tapi kalau sesuatu yang beliau instruksikan, beliau suruh contohi dari perbuatan, dari perkataan, beliau ikutkan dengan janji. Kalau perbuatan baik, ancaman. Kalau perbuatan buruk, ini bagian dari syariat, gitu kan. Dan ada juga bagian khususiah namanya, khas untuk Nabi. Seperti beliau menikah lebih dari 4 orang wanita, gitu kan. Kemudian beliau berpuasa wisol namanya. Wisol itu berpuasa bersambung. Hari ini puasa sampai azan maghrib, kan gitu. Beliau lanjut besok baru buka puasa. Kadang-kadang 3 hari baru buka puasa. Pernah Abdullah bin Umar mau contohin tuh. Kata Nabi SAW, jangan hai Ibnu Umar. Jangan. Kalau kau betul mau lakukan puasa maksimal, puasalah sehari, buka puasa sehari. Karena itu khusus untuk Nabi SAW. Begitu pula dengan mujizat-mujizat yang ada. Gitu kan? Tanda kenabian di pundak Nabi SAW, kemudian beliau bisa menyembuhkan penyakit, beliau bisa meludahi sesuatu sehingga sembuh, ya, luka-luka para sahabat, sumur yang pernah diludahi kemudian banyak airnya, ya. Itu semua khusus untuk Nabi SAW, tidak terjadi pada kita, gitu kan. Terbukti dari mana dalilnya itu khusus untuk Nabi, para sahabat tidak ada yang mengerjakan kepada teman-temannya. Gak pernah ada sahabat datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, sini ludahmu kasih ke kami, ya. Gak ada. Tapi Nabi SAW pribadi kalau beliau lagi wudhu, beliau buang air kumurnya, sahabat berebut. Dan beliau tidak larang itu, gitu kan. Tapi sahabat tidak ada yang kerjakan kepada sahabat yang lain. Berarti ini memang khususiyatun Nabi SAW. Seperti itulah. Dan sekarang Alhamdulillah lebih mudah lagi teman-teman sekarang karena sudah terbabkan hadis-hadis itu. Nah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadisnya, rincian para sahabat, nah itu syariat semuanya. Kalau kita hidup dengan Nabi SAW, masih kita bisa bertanya, kayak tadi strategi perang. Kalau kita sekarang sudah meninggal, karena Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada lagi bab itu. Sudah selesai. Dan cobalah antum kerjakan dulu perintah yang sudah ada. Tidak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu aja jaga dan istiqomah. Tidak usah tanya yang mana ini, yang mana itu, kerjain udah. Bismillah. Itu kan. Allahu a'lam. Bagi saya teman-teman sekarang, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari malam ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.